itu besok katanya gitu ya. Ketika Idul Fitri itu dinyatakan hari esok gitu dan kamu hari ini mengakhiri Ramadan gitu ya. What's your goal katanya gitu ya. Apa sebenarnya goal dari Ramadan kita itu? Jangan nyampe gitu ya kita kehilangan sensitivitas gitu ya. Kehilangan sensitif rasa gitu ya. Oh ya udah memang udah wayah mah Allah ngasih usia ternyata aku ikut Ramadan besok gitu ya. Terus itu puasa sebulan penuh besok besok diampunin. Sedatar itukah hati kita gitu ya ngedapetin tamu agung istimewa ini gitu ya. Bahkan apa namanya tuh orang yang udah meninggal aja sangat sedih gitu ya, sangat sedih banget pengen rasanya hidup kembali gitu ya dan melakukan amalan yang terbaik di bulan ini gitu ya. Bahkan pengen dibangunkan lagi, dihidupkan lagi dan pengen bersedekah gitu ya, pengen bersedekah gitu. Nah, makanya di bulan Syakban ini gitu ya, 3 hari lagi kita mau menjelang bulan puasa Ramadan gitu ya. Apakah kita memang mesti nge-freeze-kan diri gitu ya? Oh, ya udah deh aku mau fokus ibadah aja. Ya udah aku, akan off gadget aku misalnya gitu ya. Aku akan, apa namanya, fokuskan diri aku untuk ngaji aja misalnya kayak gitu. Apakah memang yang diajarkan seperti itu gitu ya? Nah, makanya kita penasaran banget nih, kita mau tahu dari Bunda Ari gitu ya, Masya Allah. Bunda Ari akan memaparkan sebenarnya Ramadan itu apakah mematikan diri kita untuk namanya produktif gitu ya. Nah, Bunda Ari akan memaparkan nanti. Atau memang justru ladang pahala banget nih gitu ya, kita menguatkan diri kita untuk mengeluarkan potensi power kita terbaik untuk benar-benar beramal gitu ya di bulan besok. Makanya Masya Allah teman-teman ya, semoga Syakban ini kita menanam katanya gitu ya kalau Bunda Haning bilangnya gitu, Umah Haning, dan Ramadan kita memanen. Apa yang kita tanam di Syakban ini gitu ya. Zikirnya kita, tilawahnya kita, rasa terpaut, rasa terpanggil gitu ya. Jor-jorannya kita nih sedekah gitu ya, kita udah siapin nih ada brankas brankas yang isinya uang untuk kita sedekahin di Ramadan gitu ya. Nah, itu udah kita siapin belum tuh gitu ya. Kekuatan kita fikih Ramadan udah kita buka belum buku-bukunya gitu ya. Jangan nyampe itu tadi hilang sensitivitas karena oh Ramadan lagi. Oh aku dapat Ramadan lagi gitu ya. Jangan nyampe hilang sensitivitas kita gitu ya karena tidak semua orang Allah berikan Ramadan gitu ya. Tidak semua orang Allah berikan nikmat beramal di bulan Ramadan gitu ya. Tidak semua orang Allah berikan usia di bulan Ramadan. So, yuk semangat kita gitu ya. Aku juga udah penasaran banget nih apa pemaparan dari Bunda Ari ya, Masya Allah, yang akan menambah niat luhur kita gitu ya, berproduktif gitu ya di bulan Ramadan gitu. So, karena udah muka-mukanya udah muka-muka penasaran tanpa berlama-lama gitu ya. Bunda Ari juga udah masuk, Masya Allah. Kita akan lanjutkan ke Bunda Ari. Gitu, Uma. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ambu. Sudah dihantarkan ya, teman-teman, dikuatkan juga gitu ya. Jadi Ramadan ini kita mau hibernasi aja gitu ya, meninggalkan dunia gadget atau bagaimana nih gitu ya. Bagi emak-emak nih gitu ya. Jadi sebenarnya Ramadan yang benar-benar amalan terbaik itu yang seperti apa, nanti kita ini ya langsung belajar dari Bunda Ari. Alhamdulillah sudah ada Bunda Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Alhamdulillah, Masya Bunda. Allah. Saya belum melihat wajah Bunda Ari ini. Oh, di sini sebentar, Bunda. Mau dipin dulu. Bentar, Bunda. Segini gedenya muka saya, Barisa. Oke, udah disorot. Alhamdulillah, Bunda Ari sehat.
Alhamdulillah sehat. Aduh, Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah Setelah Bunda Ari sedang sekian di purnama ketemu Palestina ini lagi. ya Bunda. Ini kenapa ya saya? Kenapa gimana? Bunda Ari lagi di Palestina ya, Masya Iya, Allah. Backgroundnya Masjidil. iya, maunya di Palestina. Ini foto waktu sama Ambudina nih. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Bunda Masya banyak yang kangen itu Allah. Bunda di room chat. Ya, Alhamdulillah. Bunda, Alhamdulillah sehat ya. Bunda ini sudah Hamin 3 Ramadan ini Bunda. Ini kami dari Uma Batuta Mhm. yang backgroundnya ini kita pejuang literasi nih Bunda. Iya, Nah, iya. menghadapi apa namanya Ramadan ini, nah ini minta bekal Bunda, gimana sih supaya tetap bisa apa namanya berperan sebagai ya ibu kan tanpa ditambah peran udah banyak ya Bunda. Iya ditambah kita tetap pengen punya amalan terbaik gitu Bunda. Mangga Iya, Bunda, Masya waktu dan Allah. tempat dipersilahkan. Siap. Sebentar ya. Ini saya tuh nggak ada ayah. Jadi semakin kusadari betapa ayah itu Masya Sangat Allah. Ayah Hamzah luar biasa. biasanya kalau Zoom tuh tinggal ngomong gitu ya. Ini dari Benar-benar tadi Bunda. juga, tadi pagi kan habis sebelum ini kan ngisi Zoom juga. Terus Hmm. mau nge-share yang keren-keren gitu kayak ayah, nggak ngerti caranya. Jadi maafkan ya. Aduh, Masya Allah. Oke, kita mulai. Oh, baru mulai, Ah, guys. boleh saya diizinkan untuk share screen, Barisa? Boleh Bunda sebentar. Ya. Bunda Risa sebentar. Bunda boleh bantu Bubu. Bunda Ari jadi co-host. Ya, oke, sudah. Terima kasih. Udah ya, siap. Udah. Oke, clear. Sini atau yang deket. Nggak nyampe. Nah, oke. Bentar ya. Siap. Suara saya oke ya? Aman Bun. Mencrang Bunda. Mencrang, oke. Ada musik kedengeran nggak? Ada. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bentar. Ini kok kayaknya musiknya double nggak sih? Oh enggak, oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, di penghujung Sya'ban, Masya Allah, berjumpa lagi dengan sebagian wajah-wajah lama. Sebagian wajah-wajah lama yang sudah sekian kali kita bertemu di darat maupun di udara, Masya Allah ya. Ada Mbak Tiara, ada Mbak Walidah Mufliha, ada siapa semua, banyak banget di sini ya, Masya Allah. Alhamdulillah di penghujung Sya'ban kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu di sini, meskipun dengan perjumpaan online, tetapi semoga tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi kekhusyuan kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita hari ini bersama-sama bertemu. Allah masih berikan rizki, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, Masya Allah ya, dan nikmat waktu luang ya, nikmat waktu luang untuk bisa ikut kita sama-sama menyambut bulan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Satu di antara 12 bulan yang Allah tidak memberikan keistimewaan lagi kepada bulan-bulan yang lain. Jadi hanya Ramadan saja. Ya, hanya Ramadan saja tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Jadi sama enggak kalau kita saum di bulan Ramadan dengan saum tidak di bulan Ramadan? Enggak sama. Ya, enggak sama. Karena memang itu hanya ada di Ramadan. Tapi kan kalau perempuan harus nggak saumnya di bulan Ramadan. Ketika diganti di bulan Syawal misalnya, sama nggak? Ya nggak sama.
Pokoknya nggak sama gitu, karena memang tempatnya berbeda, waktunya berbeda, ya. Dan Masya Allah ya teman-teman semuanya, Abu Dina, ya Mbak Risa di sini, termasuk saya ya, ini juga evaluasi juga untuk saya pribadi gitu ya, hari-hari yang kita lalui ya. Dan betul ketika para orang soleh ya, para orang soleh senantiasa melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena ini bukan doanya Rasulullah, tidak ada hadis yang meriwayatkan ini, tetapi ini doa yang baik. Jadi kita boleh melantunkannya, asal tidak menisbatkan bahwa ini adalah doa dari Rasulullah SAW. Ya, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya tadi seperti yang disampaikan Ambu Dina di pembukaan ya, tidak semua orang dikasih kenikmatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka ketika kita Allah izinkan untuk bertemu, jadikan selalu itu adalah Ramadan kita yang terbaik. Dan berdoalah di hari pertama, malam pertama kita masuk bulan Ramadan, maka berdoalah, ya Allah izinkanlah aku bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Terus begitu ya. Karena apa? Karena kita masih ingin menikmati Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, Ramadan tahun depannya lagi, terus begitu ya. Walaupun wallahu alam bishawab, tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Nah, teman-teman semuanya, ini saya ambil dari internet ya, gambar yang kita semua sudah sama-sama paham bahwa perjalanan kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang tak ada akhir. Di ujung sana ada surga dan ada neraka, dan itulah awal mula perjalanan tanpa ujung, ya, tanpa ujung, nggak ada lagi ujungnya. Kita tidak akan pernah ketemu dengan titik ya. Kita sudah melewati dua alam ya, alam ruh ya, jauh sebelum kita ada di dalam rahim ibunda kita sudah ada di dalam alam ruh. Dan disampaikan di surat Al-A'raf ayat 172, kata Allah, alaqtu bi rabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, qalu bala syahidna, betul, engkau adalah Tuhan kami. Jadi jauh sebelum bayi-bayi dilahirkan, mereka sudah mengakui bahwa Rob satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian dari alam ruh ya, bertemulah orang tua kita ya, ayah dan ibu kita. Kemudian kita ada di dalam rahimnya ibu kita. Alam yang kedua kita lewati ya. Alam yang kedua kita lewati alam rahim selama 9 bulan 10 hari atau ya kisaran itu ya. Dan kemudian kita ada di alam yang ketiga, alam dunia ya, alam dunia. Alam dunia yang sekarang ini sedang kita nikmati ya. Ada yang sudah menikmati alam dunia selama 30 tahun, ada yang baru 25 tahun, ada yang sudah 49 tahun seperti saya. Ada orang yang sudah menikmati alam dunia 80 tahun, ya macam-macam, ya macam-macam. Karena kita tidak pernah tahu akhirnya. Ya. The problem is, gitu ya. Kita bisa menikmati dunia ini sesuka hati kita, tapi the problem is, masalahnya adalah, ya nanti kita mati, gitu. Dan setelah mati, masalahnya kita dihidupin lagi. Kalau setelah mati, kalau kematian adalah akhir dari segalanya, maka kita bisa melakukan apa saja di dunia ini. Mau yang baik, mau yang buruk, lakukan aja. Toh nanti mau mati. Mati selesai urusan. Nah, gitu. Kalau mati itu selesai urusan, maka kita semua orang akan melakukan apa saja. Masalahnya, mati ternyata adalah awal perjalanan yang baru, perjalanan yang tanpa ujung. Ya, kita seringkali sudah merencanakan banyak hal gitu di bulan Ramadan. Ternyata Allah tidak sampaikan usia kita sampai ke sana. Misalnya ada orang yang tidak disampaikan. Tanggal 1 Januari
1 Januari kemarin ya, hari Senin tanggal 1 Januari malam, sambil makan malam dengan bapak saya ya, saya ngobrol, bapak saya nanya sama saya, kamu besok Lebaran pulangnya hari apa? Gitu. Saya nanya, kenapa gitu Pak? Iya, ya gak harus cepet-cepet lah. Kalau kamu sibuk di Bandung, gak harus lagian kasihan gitu. Bulan Idul Fitri itu macet dan sebagainya lah, bapak saya mikir yang begitu. Ya, dan ternyata itu adalah percakapan terakhir saya dengan bapak tentang Ramadan. Ya, kemudian tidak ada lagi obrolan yang seperti itu. Ya, sampai obrolan yang selanjutnya adalah saya sibuk mentalkin bapak gitu ya. Sangat cepat, tiba-tiba, dan tidak ada yang menyangka. Dan begitulah kematian, gitu ya. Begitulah kematian. Saya waktu ketemu sama Ambu Dina ya, Ambu Dina datang ke kantor, saya bilang sama Ambu, karena Ambu juga habis pernah ngerasain ditinggal ayah gitu. Saya bilang, Ambu, ternyata kayak begini rasanya ya. Masya Allah. Gimana tuh rasanya orang-orang di Palestina? Ya, bagaimana rasanya orang-orang di Palestina yang setiap hari mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Bahkan hanya untuk makan saja mereka harus mengorbankan 150 nyawa. Kemarin ya, minggu lalu ketika Israel membombardir mereka di saat anak-anak sedang berebut untuk mendapatkan bantuan makanan. Bayangin, kebayang nggak? Ambu Zakira bilang sama Ambu, aku mau cari makanan ya buat Ambu. Ini yang pertamanya Gitu. apa? Dan ternyata habis itu Zakira nggak balik lagi. Baliknya sudah tidak hidup lagi gitu. Kan Masya Allah. Kayak gimana sedihnya. Jadi teman-teman, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda. Ya, kita di sini santai-santai menikmati Ramadan, sudah sibuk ada yang mau munggahan, ya enggak? Ya, sibuk mau munggahan, sibuk mau nanti bikin kue, bikin masakan ini dan itu. Saudara-saudara kita di Palestina jangankan ngomongin munggahan gitu ya. Mereka masih hidup aja berharap-harap cemas ya, menantikan masih hidup di bulan Ramadan, itu luar biasa. Ya. Jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda. Buat sebagian orang mungkin Ramadan tahun ini juga berbeda karena anggota keluarganya misalnya ada yang tidak lengkap lagi seperti saya. Ya. Saya menjalani Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama tanpa bapak. Ya. Rasanya masih aneh gitu. Udah hari gini saya belum sibuk gitu ya. Saya belum sibuk nanya-nanya bapak tuh, saya rasanya masih aneh gitu. Nanti nggak ada lagi pertanyaan, Pak buka pakai apa, Pak sahur pakai apa, udah sahur belum, bla 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 bla, nggak ada lagi. Jadi ketika waktunya sudah Allah tentukan, semua orang akan pulang, ya. Dan masalahnya adalah kita ini dalam perjalanan yang panjang, kita perlu bekal kan. Kita hidup di dunia aja kayak teman-teman sekarang di grup Batuta, kayak saya gitu ya. Kemarin saya berangkat pergi ke Jakarta, berangkat ba'da subuh, pulang tadi subuh lagi. Coba bayangin ya. Kadang-kadang mikir, dan semua itu dilakukan buat apa sih? Buat cari bekal untuk hidup di dunia kan? Ya cari uang, terlepas bahwa kita bekerja juga itu adalah ibadah gitu. Tapi kita tuh mau loh begitu. Orang-orang coba bermacet-macet ya, orang Jakarta, orang perkotaan lah, bermacet-macet pergi ke tempat kerja. Saya hari-hari macet pergi ke tempat kerja misalnya, diladenin aja. Kenapa? Untuk nyiapin bekal di dunia. Nah, kebayang kan, kita itu harus nyiapin bekal untuk perjalanan yang gak ada ujung. Misalnya Mbak Risa mau pergi ke Bandung, ya mau pergi ke Bandung, cuma 2 hari, ya udah bawa koper kecil, koper kabin cukup. Ya. Kan mau perginya mau seminggu, gitu. Oh mau umroh nih, gitu.
nggak cukup bawa koper kabin. Itu perlu koper yang besar karena segala perintilan kita perlu bawa misalnya. Ya, perlu koper yang besar. Terus oh iya nyiapin uang real, nyiapin uang dolar dan sebagainya. Iya kan? Segala sesuatu dipersiapkan. Nah, itu untuk perjalanan yang hanya 10 hari, 20 hari gitu. Ini kebayang kan, nyiapin perjalanan yang nggak ada ujungnya. Makanya kita itu tidak mungkin masuk surga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Karena nggak akan cukup. Kan itu waktunya tuh cuma satu garis di antara sekian banyak garis, ya. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita jackpot gitu. Kelebihan itu Allah berikan kepada kita. Ada waktu yang istimewa, ada tempat yang istimewa gitu. Tempat yang istimewa misalnya Haramain, Makkah dan Madinah. Gak ada yang nyamain itu gitu ya. Pahala yang kita lakukan ketika sholat di Haramain itu gak ada yang nyamain gitu. 3 tempat istimewa pertama Makkah, Madinah dan Palestina. Tetapi Palestina pun bukan sebagai Haramain, Palestina pun bukan sebagai tanah haram. Ya, tanah haram itu hanya Makkah dan Madinah. Sesuai dengan namanya tanah haram. Kita tidak boleh melakukan hal perbuatan haram, perbuatan maksiat, melanggar syariat Allah. Ya. Dan hebatnya tanah haram itu apa teman-teman? Kalau kita melakukan ibadah di tempat yang lain, dimanapun selain tanah haram, pahalanya nggak akan sama. Terus begini, kalau kita di Indonesia atau dimanapun, kita punya niat yang nggak baik nih, aku tuh nggak suka deh sama ambu, besok aja lah aku mah pokoknya bulan puasa ini pokoknya aku mau protes sama ambu, aku nggak mau jualan aku mau istirahat aja misalnya gitu. Baru niat tuh, soalnya aku nggak suka sama ambu tuh suka maksa-maksa, nah gitu. Baru niat aja. Kalau niatnya itu ada di Bandung, di mana-mana gitu, itu nggak dicatat sebagai dosa gitu. Kita itu kalau punya niat dosa, baru dicatat kita punya dosa ketika niat itu kemudian kita laksanakan, betul? Tetapi di tanah haram, niat saja itu sudah dihitung dosa. Jadi kalau kemudian dilaksanakan, dosanya bertambah gitu loh. Ya. Itu saking sakralnya tempat yang namanya Mekah dan Madinah. Ya, makanya kenapa ketika kita sungguh-sungguh berdoa di sana, dampaknya akan berbeda dengan kita berdoa di sini, gitu. Di 2 tempat selain 2 tempat itu, gitu. Ya, masya Allah. Dan tempat istimewa ketiga adalah Palestina. Ya, tetapi Palestina bukan tanah haram, ya. Nah itu ada tempat-tempat yang istimewa, ada waktu-waktu yang istimewa, termasuk ada bulan yang istimewa. Apa itu? Ramadan. Ya, Ramadan. Ramadan adalah bulan yang satu-satunya bulan yang Allah ciptakan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Pun demikian, sama seperti di tanah haram, dosa di bulan ini pun dilipat gandakan dosanya, gitu. Dilipat gandakan azabnya, nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi memang ini bulan berlipat-lipat. Dan bulan berlipat-lipat inilah Allah berikan kepada kita. Untuk kita apa? Untuk kita nyiapin bekal. Jadi kalau di bulan yang lain mah seminggu, misalnya 1 bulan, misalnya kita berhasil ngumpulin, kalau ibaratnya adalah uang misalnya gitu ya, kita bisa ngumpulin uang di bulan-bulan selain Ramadan itu 1 juta. Nah bulan Ramadan mah kita bisa ngumpulin dalam 1 bulan itu 10 juta gitu. Jadi ada time lapse. Ya, ada time lapse, ada keberkahan, ya, keberkahan yang tidak dimiliki oleh bulan lain selain Ramadan. Makanya karena ini adalah bulan Ramadan, akan sangat merugi kalau kita melalui bulan ini biasa-biasa saja. Gak ada bedanya. Emang apa bedanya? Malahan saya sedih ya. Saya sedih kemarin tuh saya baca postingan di Instagram gitu. Iklan apa ya? Saya lupa gitu, tapi bunyinya adalah Lebaran sebentar lagi, ya. Lebaran sebentar lagi. Saya bilang Masya Allah, Ramadannya aja belum gitu ya. Ramadannya saja belum, sudah mikir Lebaran. Teman-teman mungkin lihat orang yang jualan baju itu udah heboh ya.
sudah heboh dari apa namanya, dari bulan lalu itu udah PO sarimbitan itu sudah masya Allah, ya sudah masya Allah. Dan padahal Ramadannya saja belum, ya Ramadannya saja belum. Nah, pada dulu ya ayat tentang saum Ramadan itu kan diturunkannya di bulan Sya'ban. Kenapa? Biar ada jeda waktu untuk mempersiapkannya, ya mempersiapkannya. Jadi kalau hari ini Ambudina menginisiasi acara tarhib Ramadan gitu ya. Apa sih sebenarnya tarhib Ramadan itu ya? Tarhib Ramadan itu apa? Sebentar saya sambil mencari tisu. Tarhib Ramadan namanya tarhib. Tarhib itu berasal dari kata marhaba. Ya. Marhaba itu kan sambutan. Kalau orang Arab itu marhaba itu udah sambutan yang dalam banget gitu. Jadi selamat datang, silahkan rumah ini anggaplah rumah sendiri gitu. Nah itu marhaba. Marhaba. Makanya marhaban ya Ramadan itu kita mempersilahkan Ramadan datang dan kita akan menikmati terjun di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar marhaban selamat datang ya Ramadan gitu, enggak gitu. Artinya itu besar, artinya itu dia panjang gitu. Makanya tarhib itu adalah upaya melapangkan hati seluas-luasnya sehingga siap menerima Ramadan. Ya, itu tarhib. Itu jadi upaya melapangkan hati seluas-luasnya sehingga kita siap menerima Ramadan. Bagus nih. Gitu ya, Batuta nih masih beberapa hari menjelang ya, beberapa hari menjelang Ramadan. Insya Allah sebagian orang di Indonesia akan saum pada hari Senin ya, akan saum pada hari Senin. Jadi artinya hari Ahad malam itu sudah taraweh ya, dan sebagian yang lain baru akan melaksanakan saum di hari Selasa ya, di hari Selasa yang insya Allah berarti akan melaksanakan taraweh pertama itu di hari Senin ya, di hari Senin malam. Nah, mana yang betul? Apakah hari Ahad atau hari Senin atau hari Selasa Ramadannya? Semuanya betul gitu ya, semuanya benar. Itu adalah ijtihad para ulama. Yang salah adalah yang nggak saum ya, yang salah adalah yang tidak bergembira menyambut Ramadan. Kalau kita sampai tidak bergembira menyambut Ramadan berarti salah ya, ada yang salah dan harus mengevaluasi diri sehebat-hebatnya ketika kita tidak bahagia menyambut Ramadan. Kenapa? Karena Allah itu ya, bahasanya bulan Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kan? Yang disambut, yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita tidak ada rasa bahagia, gak ada rasa berdebar-debar nungguin Ramadan tuh kayak nungguin apa gitu, maka something wrong. Berarti kita na'udzubillah min dzalik tidak termasuk ke dalam orang yang dipanggil gitu. Karena Ramadan itu jelas panggilannya itu memang ya ayyuhalladzina amanu ya. Dan Allah itu kan Ramadan itu kan disebut bulan rahmat ya, karena Allah memberikan rahmatnya di bulan Ramadan, termasuk rahmat nikmatnya iman. Coba berapa banyak orang yang sehari-harinya itu nggak sholat ya, sehari-hari nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, tapi ketika bulan puasa, ketika Ramadan tiba dia saum gitu. Ketika Ramadan tiba dia saum, dia terpanggil untuk melaksanakan saum. Nah, itu salah satu bukti kasih sayang Allah ya. Allah sangat sayang sampai kemudian Allah mengizinkan orang yang tidak pernah beribadah pun ikut merasakan nikmatnya ibadah Ramadan, walaupun misalnya hanya saum ya gitu. Dan ini tarhib ya, kita menyambut, kita menyiapkan hati kita ya, kita menyiapkan hati kita karena perintah saum di ayat-ayat yang Allah turunkan. Kenapa di ayat-ayat? Karena saum itu kalau kita tuh identik saum itu surat Al-Baqarah ayat 183. Enggak ya,
perintah saum itu rangkaian dari ayat 183 sampai ayat 187. Ya, dan turunnya perintah saum itu adalah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, 1 bulan Allah memberikan waktu untuk Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu melaksanakan saum pertamanya di bulan Ramadan. Gitu. Jadi Masya Allah saja yang tahu persis nih apa sih kurang hebatnya Rasulullah SAW gitu. Itu aja masih dikasih waktu gitu, ya, masih dikasih waktu buat siap-siap gitu. Biar Rasulullah bersihin hatinya dulu, menyiapkan segala macam gitu. Coba logikanya, kita nih yang hanya butiran debu, ya, kita yang hanya butiran debu, terus nggak ngapa-ngapain menyambut Ramadan, sombong sekali gitu. Sombong sekali kan kita kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi kadang nih ya, oh ya tarhib Ramadan, terus habis itu ya udah selesai gitu. Ya. Padahal tarhib Ramadan itu memang idealnya adalah menyiapkan apa sih yang harus kita lakukan. Itu kita mau siapin apa? Harus punya target, Ya. Nanti saya nggak tahu nih ya programnya Ambu, tapi nanti kalau perlu Ambu mengevaluasi all tim Batuta, ya, termasuk dalam terutama bab tilawatil Quran. Ya, harus ada target. Kalau kita yang hari-hari misalnya sudah terbiasa untuk membaca one day one juz, 1 hari 1 juz, 1 bulan khatam 1 kali Al-Quran, maka ya, kalau yang belum pernah membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka di bulan Ramadan itu jangan sampai deh nggak khatam gitu ya. Nah ya, ada Ambu dia, nggak apa-apa. Bunda lagi ngisi gitu. Jangan sampai gitu. Jadi harus bertekad dengan sungguh-sungguh, ya Allah, tahun ini Ramadan ini saya mau membaca Al-Quran minimal 1 juz sehari. Ya, insya Allah bisa. Aduh Bun, belum pernah Bun. 1 jam tuh lama loh Bun. Enggak. 1 jam itu 40 menit doang. Ya, 40 menit, 45 menit. Ya paling lama 1 jam lah gitu. Kita punya 24 jam loh dalam sehari. Ya walaupun nih hati-hati ya. Tadi kalau kita ngelihat tabel itu ya, tabel perjalanan manusia itu. Jadi saya kemarin sempat ikut training tuh. Terus ternyata katanya usia manusia itu sebetulnya yang dipakai untuk beraktivitas itu hanya 1/3 saja dari usia manusia. Jadi kalau orang sekarang ini umur 60 tahun gitu, itu yang dipakai buat kerja, buat beraktivitas itu hanya 20 tahunnya gitu. Dan coba kalau 20 tahun itu semuanya nggak ya dipakai kerja gitu. Terus yang dipakai ibadah berapa lama? Sholat itu berapa lama sih sholat? Sholat 4 rakaat gitu ya, berapa lama? Dengan zikir, dengan kemudian berdoa paling 15 menit. 15 menit itu lama banget. Kalau ngebut 5 menit kali gitu ya. 5 menit aja kayaknya sering kali kita kayak nggak punya waktu gitu. Aduh sibuk banget. Ya sibuk banget sampai nggak punya waktu. Nah, jadi kan kebayang berapa lama sebetulnya hidup kita ini yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Makanya betul, nggak mungkin kita masuk surga dengan amal ibadah yang kita lakukan karena nggak cukup. We have no time. Kita nggak punya waktu. Ya, satu-satunya yang membuat kita masuk surga adalah kasih sayang Allah saja. Ya, bahwa kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, syafaat itu adalah juga bentuk kasih sayangnya Allah. Karena kalau Allah nggak mau, kita nggak akan dapat syafaat gitu. Ya, itu. Jadi kita masih punya beberapa hari. Gitu ya, rencanakan dari sekarang. Bikin target. Nggak boleh enggak. Gitu. Kalau di bulan-bulan yang lain biasa-biasa saja oke lah gitu ya. Tapi kalau Ramadan biasa-biasa saja enggak bisa. Ya,
biasa saja itu nggak bisa. Ramadan itu harus serius. Makanya yang sudah terbiasa 1 juz, yang terbiasa khatam 1 kali, niat jangan 1 kali gitu. 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Bisa pun bisa. Coba ya teman-teman, coba ya. Kalau kita niat dari awal mau baca Quran 1 juz. Ini saya ya. Mungkin teman-teman nggak begitu, tapi kalau saya tuh suka gitu, apalagi kalau lelah gitu ya. Itu ada saatnya mata tuh ngelirik ke bawah, ngelihat halaman, gitu, ngelihat halaman. Oh, sudah halaman 16, berarti 4 halaman lagi misalnya gitu. Ya, karena satu juz rata-rata 20 lembar, 20 halaman ya, 10 lembar. Kan ngelihat kayak gitu, ngelirik ke bawah. Tapi coba ya, bulan Ramadan ini buktikan kalau kita berniat subuh itu, ba'da subuh itu kita mau baca 2 juz, itu kita nggak akan ngelirik ke bawah di halaman ke 16 loh. Gitu. Kita baru ngelirik ke bawah itu sudah di halaman 36. Gitu. Ya, 36. Karena mau apa? Karena mau ya 2 juz. Sebentar lagi halaman 40, 41 kan masuk juz. 42, halaman 42 masuk juz kedua. Gitu. Kayak begitu dan seterusnya. Kalau kita niatkan 1 kali duduk mau baca 3 juz, maka Allah mampukan itu baca 3 juz. Jadi betul Allah itu bersama dengan persangkaan hambanya. Saya punya teman ya, teman-teman ya, memang sudah menopause ya, tapi beliau itu setiap kali bulan Ramadan itu rata-rata khatam 10 kali. Sibuknya minta ampun ya, tapi ya segitu gitu. Adik saya tuh juga begitu, sama adik saya yang laki-laki ya, Ambudina, udah kenal dengan adik saya tuh begitu. Jadi kadang saya baru 2 putaran, aduh dia udah 6 putaran gitu. Dia udah 6 putaran, 7 putaran gitu. Dan kalau diniatin memang Allah kasih waktunya. Jadi makanya direncanakan apa aja selain saum gitu. Masa mau biasa-biasa aja? Jangan ya, karena Ramadan tidak biasa-biasa. Ya, Allah saja memberikan keistimewaan bulan Ramadan itu sangat banyak. Ramadan itu bulan VVIP teman-teman. Ya, bulan VVIP. Jadi kebayang nggak? Saya misalnya mau datang ke rumah Ambudina misalnya gitu ya, atau Ambudina ada acara di mana, di Surabaya apa di mana gitu. Bunda datang ya Bun, di Surabaya. Iya, Ambudina nyiapin tempat buat saya, disiapin hotelnya yang bagus misalnya ya, pokoknya udah persiapan segala macam, persiapan terbaik. Terus saya datang ke Surabaya, tapi saya bilang sama Ambudina, Ambu, saya udah ini ya, saya nginep di tempat teman saya gitu. Kebayang nggak? Kecewa dong Ambu. Mungkin Ambu tuh maksa-maksain gitu, yang nggak pernah nyewa misalnya buat sendiri, sayang Presiden Suite misalnya ya, itu disewain buat saya Presiden Suite dan nggak dipakai. Kan kesel, walaupun akhirnya bisa dipakai buat Ambu, tapi kan Ambu mikirnya kan ini bukan buat kita sebenarnya Aba gitu, ke Aba mungkin kecewa kan. Nah Allah juga gitu kali gitu ya. Allah nih sudah nyiapin kita ruangan VVIP, waktu VVIP, yaitu Ramadan. Terus kita nggak optimalin, ya kesel lah gitu. Untung aja Allah mah keselnya bukan kayak kita kesel ke sesama manusia ya, gitu. Tetap dengan Rahman dan Rahimnya gitu. Ya tapi bayangkan aja begitu gitu. Jadi ini adalah lounge VVIP gitu ya, VVIP lounge misalnya kalau di bandara, terus nggak kita pakai, gitu. Mubazir itu, malahan kita keleleran tidur di pinggir di kursi-kursi yang di luar gitu, kan nggak masuk akal. Kata Allah, lah wong disediain eksekutif lounge di dalam ya, kita bisa tidur bebas tanpa auratnya tetap terjaga, malahan kita keleleran di depan.
di kursi-kursi tunggu di bandara itu kan gak masuk akal. Nah gitu. Eksekutif lounge hak kita adalah beberapa hari lagi yang akan datang, ya, hari Senin atau hari Selasa kita mau menikmati eksekutif lounge yang Allah berikan, yaitu Ramadan. Maka masuklah ke dalam bulan Ramadan, ya, dan nikmatilah, ya, nikmatilah. Nah, bagaimana kita menikmatinya, gitu ya? Bagaimana kita menikmatinya? Apakah kemudian kita beruzlah? Ya, beruzlah, kita nyepi dari dunia gitu. Oh, enggak begitu, gitu ya, enggak begitu. Tapi memang ada hal-hal yang kita batasi, misalnya yang terbiasa nonton drakor. Nah, puasa deh 1 bulan nggak usah nonton drakor, gitu ya. Itu lumayan loh, waktu drakor itu nonton drakor bisa hatam 2 kali kali, ya. Saya alhamdulillah sampai hari ini masih berhasil, belum pernah nonton drakor, ya, masih berhasil. Saya takut tidak bisa komitmen dengan diri saya, ya. Terus kemudian saya ketagihan nonton drakor, aduh bahaya. Jadi saya masih bertahan untuk tidak tergoda nonton drakor, ya. Kurangi itu, gitu. Terus buka bersama, nah ini hati-hati ya, gitu, hati-hati. Saya tidak melarang buka bersama, tapi selama bisa dihindari, hindarilah acara buka bersama. Karena seringkali buka bersama itu banyak wasting time, banyak waktu-waktu yang terbuang. Ingat, salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka, betul? Nah, menjelang berbuka biasanya kita udah hahaha, cipika-cipiki, wah, ngerumpi sana sini, mubazir waktunya. Terus ketika kita berbuka, udah buka, minum di rumah kan, kalau buka di rumah kan paling apa ya? Minum air putih, makan kurma, apa segala macam. Buka di luar apa? Segala makanan ada kan? Segala makanan dipesan. Gitu. Macam-macam. Kan kebayang. Mubazir lagi, ya memang habis sih. Gitu. Memang habis, insya Allah ya habis. Apalagi kalau yang gak habis, tambah mubazir gitu. Ya, banyak waktu-waktu yang kemudian tidak produktif dengan buka bersama. Jadi silahkan buka bersama, tapi jangan keseringan. Ya, saya tahun lalu itu rekor. Ya, saya tahun lalu itu rekor. Buka bersama itu di luar tuh hanya, kalau nggak salah hanya 5 atau 6 kali, itu rekor. Ya, jadi kalau ada yang ngajakin buka bersama, buka bersamanya di rumah saya aja lah gitu. Itu masih better, jauh lebih baik gitu. Ya bukanya di rumahku aja gitu. Buka bersamanya di rumahku aja. Terutama memang klien ya, kadang-kadang memang agak susah dihindari. Tapi Ramadan kemarin tuh saya benar-benar banyak sekali nolak momen-momen yang dengan klien harus makan dan buka bersama di luar gitu ya. Saya sangat membatasi gitu. Jadi hati-hati dengan momen buka bersama, ya, buka bersama. Terus ya tadi itu nonton ya, apapun itulah gitu ya. Dan nengok handphone masih boleh, ya boleh lah gitu. Kita segala sesuatunya sekarang sebagiannya bergantung sama handphone kok. Itu boleh, tapi jangan lama-lama berselancarnya gitu. Ya karena kan kadang-kadang kita buka Instagram, kita buka TikTok tuh kan, baru sebentar doang loh. Kata kita baru sebentar aja, ternyata udah setengah jam. Padahal setengah jam itu, ya, setengah jam itu udah bisa habis dapat. Kalau jus akhir, jus yang atau jus yang sudah kita hafal, setengah jam itu bisa 1 jus. Gitu ya, setengah jam itu bisa 1 jus. 15 menit, sebentar 15 menit itu bisa baca surat kubro gitu ya. Jadi yang kayak begitu tuh harus kita rencanakan. Mau ngapain lagi sama anak-anak, mau bikin activity apa, khataman bersama, baca sirah Nabi bersama, baca buku bersama, apapun itu, bikin activity dengan anak-anak gitu ya. Dan saya hanya akan meng-highlight yang Al-Baqarah ayat 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun gitu. Jadi Ramadan itu untuk bertakwa gitu ya, bertakwa. Dan nih sebetulnya begini ya, Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan kepada kita gimana sih agar kualitas Ramadan kita ini sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai agar kita bisa mencontoh kesuksesannya para sahabat, walaupun gak akan bisa sama dengan mereka
ya walaupun gak akan bisa sama dengan mereka, tapi minimal lah gitu ya, minimal lah ada persiapan-persiapannya. Dan sesungguhnya milestone-nya Ramadan itu 3 ini doang sih gitu ya. Peningkatan ketakwaan personal yang tadi la'alakum tatakun ya. Terus kemudian membentuk ketakwaan sosial di ayat 187-nya, dan membentuk karakteristik manusia yang bersyukur di ayat 185-nya. Jadi begitu gitu. Ya Ramadan kan bulan berbagi. Itu bentuk-bentuk ketakwaan. Nanti bentuk ketakwaan personal secara khusus kita bahas, tapi yang sosial dan yang bersyukur kelamaan kalau dibahas satu persatu ya. Jadi saya singkat aja untuk yang kedua dan yang ketiga. Ketakwaan sosial itu kan bulan Ramadan itu memang waktunya itu bulan berbagi gitu ya. Bulan berbagi. Ramadan adalah bulan sedekah ya. Bulan sedekah, dan sedekah itu adalah salah satu bukti ketakwaan sosial kita. Bulan berbagi. Nah, tapi hati-hati ya, hati-hati. Kalau saya itu biasanya saya tuh sudah menabung ya, menabung barang-barang yang mau dibagikan itu sebelum Ramadan gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya beliin baju anak-anak atau ponakan-ponakan itu udah beres gitu dari bulan Rajab atau Sya'ban gitu, itu udah selesai gitu ya. Saya aja kemarin beberapa pekan ini karena saya banyak keluar kota, terus banyak ketemu relasi, terus mau ngasih gift, akhirnya barang-barang saya itu yang terkorbankan gitu ya, karena nggak sempet nyari gitu. Wah akhirnya ya udah dah, ini ada hijab nih masih belum dipakai kan, masih baru, masih di box, udah dipakai dulu. Ada baju, mau ketemu ini, belum sempet cari gitu, belum sempet nyari gift gitu. Ya udahlah, ini masih ada baju, masih belum dipakai, masih di dalam box nih, kasihin dulu begitu. Ini bulan Sya'ban ini kacau bener nih ya, paling kacau nih, paling banyak barang-barang saya yang udah saya kumpulin itu kepake. Tapi saya memang begitu biasanya ngumpul-ngumpulin, dan makanya juga teman-teman ya, kalaulah kita mau berbagi, kalau kita mau apa ya, itu usahakan di awal-awal lah gitu. Syukur-syukur bisa menyiapkannya sebelum Ramadan gitu. Tapi kalau ternyata memang gak ada waktunya kita, ya sudah di awal-awal Ramadan. Tapi 10 hari terakhir kalau bisa jangan diganggu dengan aktivitas-aktivitas yang gak perlu. Aktivitas belanja misalnya gitu ya, saya bikin kue, kalau enggak nih kalau daripada bikin kuenya baru sempet di hari-hari terakhir Ramadan, beli aja udah lebih bagus dah, udah paling bener itu beli daripada bikin, dan kita rugi waktu ya, rugi waktu. Kalau mau ya udah di awal-awal nih ya, awal-awal Ramadan bikin kue, kan masih awet kok insya Allah ya, masih awet sampai dengan bulan Idul Fitri itu masih awet insya Allah gitu. Jadi dipakai, dan memang ini bulan ketakwaan sosial, memang saatnya berbagi, betul ya. Makanya justru ketika bulan Ramadan itu kita harus lebih produktif ketika bekerja gitu ya, karena waktu kita kan terbatas ya, kita mau waktunya banyak untuk beribadah, makanya di program gitu. Nanti mau ketemu siapa ya, nanti mau nawarin ke siapa ya, mau nawarin ke siapa ya, terprogram. Selain dalam bentuk postingan-postingan lah ya teman-teman, itu sudah paling ahli lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada someone atau ya ada seseorang atau lembaga atau apapun yang mau ditemuin, maka usahakan itu sudah by appointment. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu, udah jauh-jauh ke sana nggak ketemu orangnya, sayang kan gitu. Jadi terstruktur ya, by appointment. Nah, terus membentuk karakteristik manusia yang bersyukur ya. Ini di ayat 185-nya. Nanti teman-teman buka sendiri semua ya. Dan di ayat yang lain kan sudah jelas ya. Ramadan itu memang membuat kita bersyukur. Coba kita saum, ya Allah masih buka, masih bisa buka. Bukanya juga ada gorengan, ada kolak, ada segala macam gitu. Itu orang di Palestina ya saum tapi nggak bisa buka. Saya sedih sekali kemarin melihat gambar bayi Palestina, anak kecil Palestina yang meninggal karena malnutrisi ya, dan kakek-kakek yang meninggal karena malnutrisi. Masya Allah ya, sampai habis
dagingnya, ya sampai udah tinggal benar-benar tulang yang dibungkus kulit doang gitu ya. Ya Allah, saya melihat itu ya, kayaknya tuh tercabik-cabik gitu. Ya Allah, di sini makanan banyak amat gitu. Ya, segala ada. Gitu. Jadi kita bersyukur dan ketika bersyukur itu jadinya kita bisa ngerem, tidak berlebihan. Ya, enggak berlebihan. Bulan Ramadan itu seharusnya bulannya kita bisa lebih menghemat untuk konsumsi makanan, bukan sebaliknya. Ya, tapi kenyataannya kadang-kadang bulan Ramadan itu malahan lebih boros dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Padahal makan cuma 2 kali, buka sama sahur. Ya, tapi yang bikin boros apa? Oleknya, gorengannya, terus apanya segala macem gitu ya. Itu yang bikin boros. Gitu. Makan ini, makan itu disiapin segala macem, udah ada es campur, udah ada kolak, udah ada bala-bala gitu kan. Takjil tuh biasanya kayak gitu macam-macam. Padahal tidak perlu. Dulu Rasulullah SAW kalau buka cuman minum air putih sama makan kurma, sudah ya. Nah, nggak ada bala-bala zaman dulu Maya gitu. Tapi memang Rasulullah begitu, sangat sederhana, ya sangat sederhana. Nah, kita berbicara tentang ketakwaan pribadi, ya. Allah itu sudah mendesain untuk takwa itu dengan saum. Kenapa? Ternyata gitu ya, desain yang paling mudah membuat seseorang menjadi bertakwa itu ya saum. Berapa banyak di antara kita yang ketika saum terus ngomongin orang, jangan-jangan lagi saum, ya. Mau marah-marah, ya Allah mau marah tapi lagi saum, gitu. Ya. Berapa banyak ibu-ibu yang menjadi jauh lebih sabar ngurusin anaknya karena saum. Gitu. Bahkan mungkin orang yang korupsi itu nahan nggak korupsi dulu karena lagi saum, gitu. Ya, banyak sekali seperti itu. Jadi saum itu kayak udah jadi rem gitu. Ya, udah jadi rem untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan orang-orang yang biasa-biasa saja itu begitu. Jangan ngomongin orang, kersaum lo, batal lo, nah gitu. Ya, itu sudah menjadi sesuatu hal yang lazim. Jadi saum di bulan Ramadan itu adalah rem kita. Ya, rem agar kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Gitu. Direm karena ada bulan Ramadan, makanya kita melakukan kebaikan juga jadi lebih mudah. Kenapa? Hawanya ini sama. Kenapa ketika kita bulan Ramadan kita menjadi jauh lebih mudah, ya, menjadi jauh lebih mudah menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Ya, kan seringkali mungkin begitu. Saya begitu. Kenapa ya kalau Ramadan tuh enak gitu? Kenapa? Karena nuansanya, ya, semua orang saat itu sibuk untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi auranya nih sampai kemana-mana. Seluruh bumi itu dikelilingi dengan aura-aura positif. Ada orang yang tetap melakukan kejahatan di bulan Ramadan, banyak. Ya, tetapi yang melakukan kebaikan lebih banyak. Makanya kita ketika bulan Ramadan rasanya indah sekali. Sholat aja rasanya beda. Ya. Orang waktu di luar bulan Ramadan mungkin sholat sunnah rawatib, ya, itu banyak ditinggalin. 2 rakaat sebelum subuh gitu ya, 4 rakaat sebelum zuhur gitu-gitu, itu mungkin banyak ditinggalin. Tapi ketika bulan Ramadan sayang mau ninggalin. Malahan orang itu ada yang sudah sewa kapling gitu ya, udah nyimpen sajadah biar gak ketinggalan sholat tarawehnya, dapat saf yang enak gitu. Dia udah ngebooking tuh, ya, sampai kayak begitu. Kita akan lihat besok hari Ahad malam atau mungkin khususnya yang hari Senin malam ya, karena kemungkinan akan lebih banyak yang saum di hari Selasa, ya kan? Itu kita akan lihat malam pertama Ramadan di mana-mana masjid itu sampai luber-luber penuh, dan
itu adalah bukti betapa saum itu meningkatkan ketakwaan. Allah memberikan rahmatnya agar orang itu dimudahkan untuk datang ke masjid, ya, datang ke masjid itu untuk sholat, gitu, ya. Dan begini, kita semua ini, kalau kita berbicara tentang ketakwaan personal, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Beda tempat, beda bekal. Kayak tadi, berangkat ke Surabaya dengan berangkat umroh, ya, atau berangkat kita mau ke mana saja, ke Amerika misalnya. Jika nama kan heboh. Kita mau berangkat ke Amerika, persiapannya enggak kayak, saya yakin, ya, saya belum pernah ke Amerika. Tapi saya yakin kalau pergi ke Amerika, persiapannya akan berbeda dengan kita pergi ke misalnya ke Jordan. Kita pergi misalnya umroh gitu. Atau bahkan mungkin kita pergi ke Inggris gitu ya, ke UK gitu. Itu beda persiapannya gitu. Mungkin kalau yang ke Amerika nih kita lebih serius persiapannya. Aduh, ini harus nyiapin nih apa nih gitu ya. Karena apa? Karena kita harus dari ntar saya kalau bawa ini bawa itu nanti jangan-jangan saya disangka teroris lah bla bla bla, kan begitu ya gitu. Beda tempat, beda bekal. Di dunia kita mau berangkat ke kantor, misalnya yang kerja di kantoran kayak saya, kan sibuk nyiapin bekal. Kalau bawa bekal dari rumah, nyiapin makan siang, nyiapin apa untuk sehari itu. Mau pergi 2 hari pakai koper kecil, pergi 9 hari pakai koper sedang, pergi 1 bulan pakai koper yang lebih besar lagi misalnya gitu ya. Beda suasana, beda berbekal, beda tempat, beda bekal. Kita dari alam dunia nanti akan masuk ke dalam alam barzah, ya. Alam barzah, namanya alam barzah, nama tempatnya adalah kubur, ya. Nama tempatnya adalah kubur, nama alamnya adalah barzah, gitu ya. Jadi alam barzah dengan alam kubur sama gak Bu? Ya sama sebenarnya ya. Alam barzah itu nama alamnya, nama tempatnya itu kubur. Nah, persiapan untuk sampai ke alam kubur itu ya, dan terus perjalanan yang panjang itu kita siapkan dari sekarang. Bekal apa sih yang kita bawa saat pergi meninggalkan dunia? Nah, itu yang harus kita pikirin. Mau berapa banyak bekal kita gitu? Mau apa saja? Diserahkan kepada kita. Dan gak ada yang lain, hanya ibadah dan amal soleh ya. Jadi sebetulnya ibadah dan amal soleh itu dalam rangka kita mengumpulkan hasanah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya ya. Makanya kenapa kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita tawaf ada doa ini yang kita ulang-ulang kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, hasanah teh naon gitu ya. Hasanah itu tuh apa? Hasanah adalah buah dari ibadah dan amal soleh yang kita kumpulkan. Ya, dan kan satu kita berbuat baik kita berbuat baik, Allah tuh kan ngasih pahalanya berlipat-lipat ya. Bahkan kita baca Al-Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Bayangin kalau 30 juz itu berapa huruf yang kita baca ya. Dan kata Allah tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf ya. Kebayangkan 1 huruf 10 kebaikan. Nah, kita mengumpulkan hasanah. Orang-orang yang sudah memiliki hasanah yang banyak, maka merekalah orang yang pantas dipanggil oleh Allah sebagai mutmain ya, yang jiwanya tenang ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang ya. Dipanggilnya begitu. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu, tenang mutmainah itu adalah kumpulan dari jiwa yang sudah banyak mendapatkan hasanah. Jadi tidak berlaku itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainah itu untuk orang yang tidak melakukan amal soleh. Nggak berlaku. Itu bukan orang yang berjiwa yang tenang gitu. Ya.
panggilan itu untuk orang-orang yang mutmainnah, ya, gitu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Makanya kita dibacakan doa itu. Dan kenapa juga ketika bulan Ramadan kita disarankan untuk banyak-banyak memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan juga kita senantiasa harus memohon ampun. Kenapa? Karena dosa di bulan Ramadan berbeda dengan dosa di bulan selain Ramadan. Dosanya lebih banyak, ada pahala dosa gitu ya. Dosanya juga dilipatkan, azabnya tuh dilipat gandakan gitu. Makanya disunnahkan kan ketika bulan Ramadan kita banyak-banyak berdoa. Imam atau pendamping imam kan kalau di masjid itu suka Masya Allah tiba-tiba lupa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna gitu ya. Minta ampun gitu. Itu sama-sama kan minta ampun. Dan doa itu kadang-kadang kita kangen ya, tidak ditemukan di sholat-sholat lain di masjid selain pada sholat bulan Ramadan saja gitu. Ya, itu doa mohon ampun gitu ya, agar kita meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan atas segala dosa yang kita lakukan gitu ya. Dan kemudian kita lihat karena Ramadan itu istimewa, ya, peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalamnya juga istimewa. Ramadan adalah bulan nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Sebelum Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, 5 ayat pertama surat Al-Alaq, ya, itu kan turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira pada saat itu adalah pada bulan Ramadan. Ya, tetapi gitu, jauh sebelum itu Al-Quran itu dalam bentuk yang utuh, ya, dalam bentuk yang utuh itu sudah diturunkan duluan oleh Allah gitu ya, gitu kepada malaikat Jibril gitu, dan kemudian diturunkan secara 23 tahun lamanya ya kan gitu. Ya, selama selama di Mekah sampai kemudian di Madinah sekitar 23 tahun diturunkan secara bertahap. Tetapi turun pertamanya itu di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di bulan Ramadan. Ya, jadi peristiwa besar. Peristiwa besar kedua apa? Peristiwa besar kedua adalah perang Badar. Ya. Perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah. Itu artinya perang Badar dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di saum pertama mereka, saum Ramadan pertama mereka itu langsung disambut dengan mengikuti perang Badar. Ya, Masya Allah, kan perintah saumnya turun di bulan Sya'ban, ya, kemudian perang Badarnya terjadi di bulan Ramadan. Jadi luar biasa, baru pertama kali seumur hidup tuh Rasulullah dan para sahabat menjalankan saum Ramadan gitu, dan kemudian dibuka dengan peperangan besar, perang Badar, salah satu perang yang luar biasa sampai Allah menganugerahi siapapun yang ikut dalam perang Badar maka mereka adalah sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun mereka kemudian berbuat dosa misalnya gitu ya, Allah ampuni, ya Allah ampuni, khusus kepada para prajurit Badar, ya, baik yang syahid pada saat perang maupun yang meninggal bertahun-tahun setelah perang, maka pahalanya tetap pahala syahid, dan untuk mereka adalah pahalanya, balasannya adalah surga gitu. Itu perang Badar di bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal pergi oleh 2 kekasih hatinya, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Ya, di bulan Ramadan, 2 Ramadan berturut-turut ya, ditinggalkan oleh Khadijah dan kemudian ditinggalkan oleh Abu Thalib. Nah, disinilah juga ada hikmah kenapa
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka ya, Khadijah dan juga Abu Thalib di bulan Ramadan. Kenapa? Allah tahu betul bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya ikatan yang sangat kuat. Manusia yang paling dicintai gitu ya, itu Khadijah gitu. Abu Thalib, pokoknya orang yang deket banget gitu. Ya, buat Rasulullah itu mereka itu luar biasa lah gitu, penyemangat, penguat dan sebagainya. Dan ternyata Allah wafatkan di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Biar Rasulullah nggak kelamaan sedihnya. Itu bukti kasih sayangnya Allah gitu. Jadi mau mikirin mewafatkan Khadijah sama Abu Thalib aja, Allah mau well prepare teman-teman. Ya. Jadi itu tidak terjadi secara kebetulan. Kenapa wafatnya di bulan Ramadan? No, itu Allah, bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Diwafatkannya di bulan Ramadan. Kenapa? Biar healingnya Rasulullah lebih mudah. Allah tahu betul. Ya, Allah tahu betul Rasulullah akan sangat bersedih, akan sangat merasa kehilangan. Maka dihibur, di apa ya kalau bahasa Sunda ya, dilipur gitu ya. Ada Ramadan loh nih untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan kesedihan gitu, biar gak terlalu larut dalam kesedihan. Allah berikan Ramadan. Jadi biar healingnya Rasulullah tuh lebih cepat gitu, karena ini Ramadan gitu. Jadi Masya Allah ya, orang lain yang meninggal aja udah dipikirin begitu kalau untuk hubungannya sama Rasulullah, apalagi ketika Rasulullah yang mau diwafatkan. Israel aja sampai nolak ya. Kalau ada yang lain yang bukan saya yang disuruh mewafatkan, ya orang lain aja kan, bayangin begitu ya. Sampai malaikat pun begitu. Itu peristiwa besar lain di bulan Ramadan. Peristiwa besar selanjutnya apa? Fatu Mekah. Ya, Fatu Mekah ketika grup serombongan pasukan muslimin gitu ya, kaum muslimin datang untuk ke Mekah ya. Itu terjadi di bulan Ramadan ya. Kenapa di bulan Ramadan? Karena juga ya, auranya Ramadan itu kan sampai ke para kafir Quraisy gitu. Jadi mereka juga malu untuk melakukan hal-hal yang enggak gitu. Jadi peristiwa Fatu Mekah pun terjadi ketika bulan Ramadan. Nah, ini tuh hikmah-hikmah yang luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau kita kemudian melepaskan Ramadan begitu saja, rugi gitu. Ruginya rugi banget gitu ya, rugi banget. Ya, karena apa? A Muslim after Ramadan. Ya, ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, kita sudah tidur di VVIP, kita hidup di VVIP gitu. Ya, keluarnya kita akan menjadi Muslim seharusnya ya, menjadi Muslim yang lebih produktif, menjadi Muslim yang lebih prestatif, menjadi Muslim yang lebih meaningful, ya, produktif. Kenapa? Karena Ramadan Ramadan itu mengajarkan kita untuk menjadi multi talent, ya. Apa saja sih yang dilakukan ketika bulan Ramadan? Banyak. Apa yang harus kita lakukan? Ya mulai, ya kan, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, ya, gitu. Itikaf dan yang lain-lain itu kan kita dituntut untuk betul-betul menjalankan bulan Ramadan itu multi talent. Oh, bisa melakukan ini, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Ibu-ibu lagi sambil masak, coba. Dan ini pun hanya terjadi bulan Ramadan. Kalau masak biasanya gitu ya akan masak, nungguin masakan. Kalau saya gitu, sambil nungguin masakan matang mungkin masih sempat pegang handphone. Ya, pegang handphone, ngelihat handphone sebentar gitu, ngelihat YouTube, ngelihat apa gitu. Tapi kalau bulan Ramadan, coba deh ya, kita masak, ada waktu sambil nunggu baca Quran. Kayaknya tuh gak ada waktu yang nganggur gitu kan, produktif. Kita kerja juga harus lebih produktif gitu. Orang bayangin aja Ramadannya pertamanya Rasulullah sama sahabat disuruh perang kok. Langsung Allah tuh nyuruhnya perang gitu. Kita mah gak disuruh perang angkat senjata kan gitu. Ya, kita tuh perangnya apa? Kita tuh perangnya berjuang, teman-teman. Jangan berhenti, please ya.
untuk menjadi pejuang literasi. Ya, gini. Saya sedih banget ya ketika kemarin mendengar berita santri yang meninggal, yang dibully, ya, santri yang dibully terus kemudian meninggal. Saya nggak ngikutin beritanya, saya nggak baca beritanya tapi ada beberapa yang saya baca gitu ya, detailnya saya nggak mau baca ya, tapi saya sempat ngelewat di timeline saya, jadi saya baca chatnya Bintang, namanya Bintang ya, chatnya Bintang ke ibunya yang minta dijemput. Masya Allah ya, kayak gimana coba rasanya. Maka teman-teman ya, waktu saya baca berita itu, yang pertama kali saya doakan adalah mendoakan ibunya. Ya, semoga Allah menguatkan hati ibunya. Karena saya tahu pasti ibunya pastikan akan merasa sangat bersalah. Ya, kenapa sih padahal Maya gitu minta dijemput kok ya nggak saya jemput gitu. Ya, dan saya sedih ketika membaca orang membuli ibunya. Kenapa tuh nggak langsung dijemput? Kita nggak tahu kondisinya. Mereka nggak punya uang. Ya, mau apa? Mana punya anak kecil dan lain-lain. Semuanya sudah ada suratan takdirnya. Ya. Dan sesakit apa ibunya kan kita nggak bisa bayangin, ya nggak bisa bayangin gitu. Saya aja yang baru punya niat doang gitu, dan udah disampaikan gitu ya, mau berangkat pengen umroh lagi sama bapak, dan ketika itu tidak terlaksana ya, ada janji-janji yang belum sempat saya laksanakan, sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa, ya Allah gitu. Kenapa saya tidak memaksakan waktu itu? Kan semuanya begitu, ya semuanya begitu. Kenapa saya tidak memaksakan diri waktu itu? Semuanya penyesalannya hanya akan ada di belakang. Dan akhir-akhir ini saya membaca banyak sekali peristiwa bully begitu, ya. Jadi teman-teman tolong ya, jangan berhenti untuk menjadi pejuang literasi. Kasihan anak-anak gitu, kasihan anak-anak. Mereka perlu cara, mereka perlu wadah. Saya ya berapa kali ya saya ikut pemilu ya sepanjang hidup saya ikut pemilu, mungkin sudah 6 kali atau berapa ya. Saya pertama kali ikut pemilu tuh, pemilu pertama yang saya ikuti kayaknya tuh pemilu tahun 99 ya, 99, 2014, 2019, 2023 ya. Gitu ya, atau ada lagi ya, saya lupa lah, pokoknya banyak lah. Tapi yang saya ingat perasaan yang saya merasa dulunya nyoblos, tapi mungkin saya nyoblos asal-asalan gitu, tapi saya mulai bertanggung jawab dengan apa yang saya coblos itu mulai tahun 1999, pemilu 99. Itu saya sudah tahu, saya sudah ngerti kenapa saya harus nyoblos gitu ya, dan saya tahu bahwa konsekuensi memilih itu tanggung jawabnya dunia akhirat gitu. Tapi ya teman-teman, saya baru tahun ini dong gitu ya, yang mendoakan Indonesia rasanya gitu. Itu di setiap waktu sholat yang bisa sampai nangis gitu. Kayaknya selama ini gak pernah gitu. Ya berdoa buat kebaikan Indonesia mah selalu setiap saat agar dikaruniai pimpinan yang soleh bla bla bla. Tapi kayaknya saya gak pernah seserius tahun ini gitu. Ya. Saya gak pernah seserius tahun ini. Karena saya apa? Saya mikir anak-anak. Anak-anak itu mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik kalau mereka mendapatkan contoh yang baik. Dan saya sangat takut anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti tidak akan mendapatkan contoh yang baik dari orang-orang yang penting gitu. Pimpinan, para pemimpin itu
Itu yang bikin saya tuh sedih banget, ya Allah. Sampai ya, saya kan di rumah kan saya jarang nonton TV yang TV lokal ya, maaf ya, saya bukan anti TV lokal, enggak, tapi saya capek dengan berita yang di TV kita yang hanya tontonan tentang seputar kriminalitas dan yang lain-lain gitu. Jadi saya memang nggak pernah nonton. Sampai kemudian saya nonton debat presiden. Itu waktu saya nonton debat, itu saya sambil ada kuliah sesi malam. Abang tuh kan orangnya cool gitu ya, anak saya nomor 2. Itu tumben-tumben negur saya, bilang, "Bunda, astagfirullahaladzim," katanya. "Bunda nonton apa sih?" katanya gitu. "Bunda ngapain sih nonton TV sih? Lagi Bunda ngapain orang marah-marah begitu ditonton?" Saya kaget. Debat pertama. Saya langsung matiin. "Oh, Bang, ini bukan orang marah-marah, ini bukan acara marah-marahan. Ini acara debat presiden." Katanya gitu, kata dia sambil lewat, itu dia pulang dari masjid. Dia sambil lewat naik ke atas. "Ngapain Bunda? Kurang kerjaan nonton orang marah-marah," katanya gitu. Sambil naik dia ke kamarnya. Tapi dari situ saya mikir, ya Allah, iya ya, ini tuh anak yang udah gede gitu. Anak kecil kan lebih-lebih gitu ya, lebih-lebih. Mereka tuh akan menirukan dengan mudah apapun yang terjadi di sekitarnya. Ada influencer terkenal pakai jaket gambar apa aja, anak-anak mau jaket yang kayak siapalah, Raffi Ahmad kayak Atta Halilintar kayak kan gitu ya. Anak-anak kan sangat muda begitu. Gitu. Jadi kita ini Ramadan itu harus membuat kita menjadi lebih meaningful, bermanfaat untuk banyak orang, ya, menjadi lebih prestatif, ya, menjadi lebih produktif. Jadi please teman-teman, jangan berhenti. Itu anak-anak yang melakukan pembulian itu, mereka adalah anak-anak yang kurang kasih sayang. Mereka adalah anak-anak yang, coba bayangin ya, kan sebelum kejadian Bintang meninggal itu, sebelumnya kan ada ya di Husnul Khotimah Kuningan. Bayangkan, sekelas pesantren Husnul Khotimah yang kita sama-sama tahu itu adalah pesantren yang bagus gitu ya. Guru-guru, ustadz-ustazahnya di sana soleh-soleha gitu kan. Gitu. Itu aja sampai kejadian ada anak yang meninggal. Gitu ya. Jadi ternyata negara kita ini memang sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Lingkungan sekitar kita ini memang sedang tidak baik-baik saja. Saya 2 minggu yang lalu saya baru ikut training ya. Dan salah satunya di training itu kita membahas karakteristik Gen Z. Gen Z itu memang generasi rebahan. Generasi rebahan yang di otaknya Gen Z itu apa? Have fun. Gitu. Senang-senang aja. Gitu. Dan termasuk mereka tuh kayak ada pemilu juga, apa sih? Yang penting happy. Aku mah ngikut aja lah yang happy-happy. Nah gitu ya. Mereka tuh susah banget diajak mikir gitu. Kalau saya tuh sering diskusi gimana caranya nih, kalau buku jelas ya, kan buku untuk anak-anak. Kalau Quran gitu, saya di Cordoba itu sering sekali mikir, karena dari survei Quran Cordoba ini, pembeli Quran Cordoba adalah orang-orang yang sudah mature, orang-orang yang sudah matang gitu ya. Ternyata sebagian besar pembeli Quran Cordoba adalah mereka yang secara usia itu sudah di atas 25 tahun, sebagian besar gitu. Padahal kita punya PR di anak-anak mudanya. Gimana ya caranya ya biar anak-anak muda tertarik pegang Quran, gak hanya handphone aja gitu, gak rebahan aja gitu. Itu gimana caranya? Tapi memang ya teman-teman, saya menyadari ya, kemudian saya sekarang semakin menyadari ketika anak-anak saya makin besar ya. Saya sekarang semakin menyadari betapa berharganya masa-masa preschool itu ya, dan betapa berharganya
kita mengenalkan membaca ke anak-anak. Betul. Karena apa? Membaca itu akan meningkatkan logika mereka. Jadi ketika mereka memilih sesuatu, mereka akan memilih dengan akal sehat. Mereka akan lebih rasional ketika memutuskan sesuatu. Itu kalau anak-anak yang suka baca. Trust me. Ya. Walaupun mungkin nanti intensitas mereka membaca sama lagi kayak intensitas waktu mereka kecil kan, ya kan waktunya berbeda gitu. Tapi anak yang sudah terbiasa membaca buku itu mereka punya wawasan yang lebih luas, dan ketika mereka mau memutuskan sesuatu mereka akan memikirkan resikonya gitu ya. Itu saya rasain gitu ya, itu saya rasakan. Termasuk kemarin saya habis teleponan sama kakak gitu ya, kakak anak saya tuh kakak bilang, "Bunda, aku kemarin dapat panggilan untuk kerja part time gitu ya di pelajar Indonesia di Sakarya," dia bilang. Kan dia tinggalnya di Sakarya ya. "Aku dapat panggilan." Terus kakak datang wawancara gitu. Terus gimana kak? Oke, kakak diminta untuk di bagian apa gitu ya, di PPI itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sakarya. Terus saya bilang, "Terus kakak ambil?" "Enggak." "Hah?" Saya kaget kan, "Kakak nggak ambil Bunda?" Karena ternyata saya baru tahu ya, ikut PPI gitu, itu tuh jadi sesuatu yang bergengsi juga ternyata buat mahasiswa. Dan kalau kita mau terlibat di PPI itu harus apply, harus ngelamar. Saya bilang, "Kak, orang lain ngelamar, kakak dilamar, terus kok ditolak?" Saya bilang gitu. "Soalnya gini Bunda, kakak bisa aja sih ada di bagian itu, tapi kakak kayaknya akan kurang produktif kalau di bagian itu, karena kakak enggak, bidang kakak tuh bukan itulah," gitu. Saya lupa lah dia pokoknya mau bagian apa gitu. "Bagian kakak bukan itu." "Oh gitu. Terus sayang dong, tapi kan pengalaman kak, bisa buat batu loncatan gitu." "Nah justru itu," katanya, "justru itu Bunda, kenapa kakak tolak? Karena kalau sudah jadi anggota, jadi pengurus PPI Sakarya, kakak nggak bisa jadi pengurus PPI Turki," katanya gitu. "Maksudnya?" "Iya, karena kakak mau jadi pengurus PPI Turki, jadi bukan pengurus PPI Sakarya gitu. Jadi lebih luas gitu, makanya kakak nggak terima yang di Sakarya, kakak nanti mau apply aja untuk yang PPI Turki." Gitu. Jadi saya kalau melihat dia ya gitu ya, anak saya sendiri gitu, kalau dia memutuskan sesuatu itu biasanya based on reason, ada reasonnya. Saya kemarin ngecek gitu ya, saya diem aja ke kakak untuk masalah pemilu apa gitu ya. Biarinlah saya coba gitu, biarinlah dia udah gede coba sih gitu. Tapi kan nggak bisa juga ya. Saya nanya sama kakak, karena mereka pemilu lebih cepat ya. "Kak, kakak sudah menentukan pilihan gitu?" "Ya sudahlah." "Ya udahlah Bunda, gimana sih gitu." "Ya udahlah." "Siapa Kak?" Terus dia bilang, "Nomor sekian gitu." Tapi Bunda, kakak tuh susah banget ya meyakinin teman-teman kakak. Teman-teman kakak tuh banyak juga yang nggak peduli lah. "Apa sih Dap, mau milih kayak enggak kayak, emang terus jadi apa untungnya buat kita?" Banyak loh Bunda yang begitu. "Iya Kak, iya banyak yang begitu, yang nggak peduli." Nah sebenarnya yang nggak peduli begitu mungkin lebih mudah dipengaruhi Kak gitu. Iya kakak juga mikirnya begitu gitu. Tapi pokoknya terus kemudian saya diskusi sama dia, saya tuh ngerasain kadang-kadang nih anak tuh cara mikirnya tuh kadang-kadang mateng gitu, kadang-kadang sangat dewasa gitu ya gitu. Dan itu saya yakin salah satunya adalah dampak dari dia suka membaca gitu. Jadi Ramadan itu ini wadah untuk kita menjadi agent of change. Agent of change, agen perubahan, itu bukan hanya milik mahasiswa. Kan mahasiswa itu katanya disebutnya agent of change kan? No, agent of change adalah miliknya kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin adalah agent of change, agen-agen perubahan. Ya,
kita harus merubah sesuatu yang baik menjadi lebih baik, sesuatu yang buruk menjadi baik gitu. Makanya Ramadan ini adalah waktunya penggemblengan kita. Salah kalau kita ketika bulan Ramadan malah jadi generasi rebahan. Enggak. Bayangin ya teman-teman. Teman-teman bertemu dengan orang tua yang selama ini tidak membiasakan membaca untuk anak-anaknya. Terus kemudian teman-teman ketemu nih, ada satu orang tua ketemu timnya Batuta. Terus mereka mendapatkan pencerahan. Bayangin, pahalanya berlipat-lipat. Jadi amal jariyah yang berlipat-lipat buat teman-teman. Kenapa? Karena ini Ramadan. Gak di bulan Ramadan aja teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan dilakukan oleh orang lain mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anak mereka menjadi lebih baik. Insya Allah itu amal jariyahnya sampai ke teman-teman. Apalagi itu di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan itu jangan bilang aku nggak mau, aku mau istirahat aja misalnya gitu. Nah itu kalau saya udah jelas nggak bisa ya, saya bekerja di kantor gitu. Kebayang kan kalau saya bilang, aduh Dato, Ramadan ini saya mau istirahat aja lah Dato, omset urusan yang lain aja gimana Dato sesekali gitu. Ya kali saya langsung dipecat gitu ya. Gitu. Jadi bulan yang penuh produktif dan prestatif. Muslim itu muslim yang terbaik, yang prestatif dan meaningful. Meaningful itu adalah konsep rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk banyak orang. Kehadiran kita harus bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang terdekat kita. Dan jadikan Ramadan ini adalah bekal masuk surga sekeluarga. Ya, bekal masuk surga sekeluarga. Ini kita di bulan Ramadan. Ya, saya waktu itu cerita ya ke Ambu Dina. Waktu Ambu datang ke kantor saya gitu ya, saya cerita tentang Bapak gitu ya. Dan nggak lama dari kejadian Ambu datang ke kantor, itu saya ada satu hari yang saya hektik dari pagi. Pagi-pagi ada breakfast meeting, terus ada tamu, terus tamu lagi, terus sampai malam. Jadi sholat duhur buru-buru, sholat asar buru-buru karena sama tamu sholatnya. Terus kemudian sholat maghrib juga masih sama tamu. Sholat isya juga sama. Saya pulang sampai rumah teler. Ya, dan saya cerita sama Ambu, aku tuh setelah gak ada bapak tuh masih susah tidur gitu. Nah malam itu saya pulang kantor tuh udah gak ada tenaga, jadi tiba-tiba ngantuk gitu. Jadi saya nggak sempat sholat lagi. Biasanya saya sholat 2 rakaat gitu ya, mau tidur. Nah, saya nggak sempat sholat lagi. Terus kemudian saya tidur. Tahu tidak teman-teman, ini memang mimpi. Ini memang mimpi, tapi buat saya mimpinya sangat berarti. Ya. Saya mimpi ketemu dengan Bapak. Itu mimpi jelas saya yang kedua tentang Bapak. Saya mimpi ketemu dengan Bapak. Bapak saya nggak jadi meninggal di mimpi itu. Bapak pakai kain ihram, duduk di sofa di depan gitu ya, di sofa kesayangan Bapak. Orang-orang udah banyak karena kan ada berita Bapak meninggal kan, dan ternyata Bapak nggak jadi meninggal. Ceritanya di mimpi itu, saya bersimpuh di bawah gitu, bawah Bapak duduk di kursi, saya di lantai. Saya cium-cium tangan Bapak, saya ciumin, saya usap-usap pipinya ya. Pak, ya Allah sehat gitu. Masya Allah, saya pegang-pegang pipinya, tuh kan Bapak sehat kan, saya cium-cium gitu ya. Bapak saya diam aja, ngeliatin doang ke saya. Terus Pak sehat kan, saya sampai mengulang-ulang karena Bapak saya nggak ngomong apa-apa, ngeliatin ke saya kayak yang gimana gitu, dalam banget ngeliatinnya. Jadi saya sampai kegeeran gitu, Bapak sehat kan. Sampai kemudian apa teman-teman, Bapak saya bilang, kamu kemana aja? Seharian ini ditungguin nggak datang-datang. Kamu kemana aja? Seharian ini Bapak tungguin nggak datang-datang. 2 kali Bapak mengulangi itu. Bahwa Bapak nungguin saya seharian dan saya nggak datang-datang. Saya terbangun seketika
Ya sampai si ayah ikut bangun karena saya bangun tiba-tiba jam 3, waktu itu setengah 3 jam 3 gitu ya. Saya bangun dan saya langsung menyadari bahwa seharian itu saya berdoa sekedarnya saja. Ya, saya nggak panjang-panjang berdoa. Jadi saya terus sholat, saya minta maaf, terus saya bicara di situ banyak-banyak seperti saya sedang bicara sama Bapak. Pak, maaf ya, aku kok sibuk seharian ini sampai nggak banyak-banyak berdoa buat Bapak gitu. Terus saya berdoalah di situ ya. Saya jadi ingat malam itu, saya jadi ingat teman saya yang sempat koma sampai hampir 1 bulan koma. Terus ketika alhamdulillah beliau Allah anugerahi kesehatan lagi gitu ya. Saya waktu ketemu beliau 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun lalu, saya nanya, Mbak, waktu koma itu Mbak apa yang diingat? Dia bilang gak ada yang diingat. Semuanya gelap. Saya tuh kayak lagi tidur di ruangan yang gelap. Tapi saya hanya mendengar bacaan surat Al-Fatihah yang dikirimkan untuk saya, katanya gitu. Jadi gelap, tapi ketika ada orang berdoa dan membaca Al-Fatihah, saya melihat cahaya dan saya mendengar bacaan itu. Jadi saya senang banget, katanya gitu. Dan setelah itu Mbak Ari, dia bilang sama saya, dan setelah itu Mbak Ari, saya setiap kali mendengar ada orang duka cita, saya ngelihat ambulans, saya ngelihat berita orang sakit, gak tahu siapapun orangnya, pasti saya langsung bacakan Al-Fatihah. Dan saya malam itu ketika saya bermimpi Bapak dan Bapak bertanya karena saya gak datang-datang, saya ingat dengan cerita itu gitu ya. Masya Allah, kalimat terakhir yang saya lantunkan di telinga Bapak berulang-ulang ya. Bapak saat itu mungkin Bapak sudah nggak ada lah. Baru begitu ya, setelah saya talkin gitu, saya bilang sama Bapak, saya bacakan surat ayat yang tadi ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah gitu. Saya bacakan itu sampai selesai. Terus kemudian saya bilang sama Bapak, Pak, selamat jalan. Saya bilang, selamat jalan. Gak apa-apa Pak, kita pisah sementara, nanti insya Allah kita ketemu lagi kok. Itu saya ulang-ulang. Gak apa-apa ya Pak, Bapak sendirian perginya sekarang, tapi nanti kita insya Allah ketemu lagi di surga. Salam buat Rasulullah ya Pak. Saya ulang-ulang itu sampai dokter bilang, Ibu sudah ya, kami mau lepas alat-alat Bapak. Saya masih cium-cium, saya masih bilang lagi, Pak, sampai ketemu ya di surganya Allah. Salam buat Rasulullah gitu. Tapi teman-teman ya, hari itu di depan jenazah Bapak, sambil saya melihat alat-alat dilepas gitu, betul-betul saya berdoa dan rasanya tuh saya bertekad gitu, ya Allah, saya mau ketemu Bapak lagi, saya nggak mau ketemu Bapak, saya nggak bisa gitu, saya harus ketemu Bapak lagi. Ini berarti saya harus jadi orang yang baik, jadi bantu saya ya Allah gitu. Ya, saya terus mengulang-ulang doa itu, bantu saya ya Allah, bantu saya untuk jadi orang yang baik, biar saya bisa masuk surga, biar bisa bareng-bareng sama Bapak lagi di surga. Jadi yang terbayang itu. Dan Ramadan ini kita bisa dijadikan momen bertemu dengan berbicara dengan anak-anak, bahwa anak saya itu kemarin itu agak shock dengan kematian Bapak gitu ya. Shocknya bukan dengan kematian Bapaknya, tapi mereka shock melihat reaksi saya gitu. Mereka shock melihat rasa kehilangan saya gitu. Terus saya bilang sama mereka, Mbah itu sangat berarti buat Bunda.
Jadi kalian baik-baik ya sama ayah, saya bilang gitu. Terus mereka itu Zulfan itu ya, saya pulang dari rumah sakit, turun dari ambulans dengan jenazah bapak. Zulfan itu meluk saya kenceng banget. Terus dia bilang, Bunda, Muan minta maaf ya, Muan masih suka nggak nurut sama ayah, sama bunda gitu. Ya, jadi dia mungkin baru ngerasain, oh iya ya, kalau kehilangan itu ternyata begini gitu. Walaupun dia melihat saya yang sangat kehilangan gitu. Ya. Jadi ketika Ramadan ini saya bilang sama mereka, nah, bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Bunda mau ketemu lagi di surga sama kalian nanti kalau kita sudah meninggal. Bunda mau kumpul lagi. Jadi kita jadikan Ramadan ini buat ngumpulin bekal masuk surga kita bersama. Anak saya nangis, gitu ya. Anak saya nangis. Jadi teman-teman, ini adalah hal yang seringkali kita lupa. Ya, seringkali kita lupa bahwa Ramadan ini adalah sarana juga kita mendekatkan diri ya dan keluarga bareng-bareng dengan mereka, dan kita sampaikan sama mereka jangan sampai kelewat gitu ya. Karena apa? Ada hadis ini teman-teman ya. Ini saya potong hadisnya. Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan amin. Gitu. Bayangin ya. Jibril bilang Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Jibril bicara begitu di depan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengaminkan. Ya, amin. Artinya Rasulullah itu setuju bahwa Allah melaknat orang yang melewati Ramadan tanpa ampunan. Gitu. Jadi kita berdoa bersama-sama agar kita tidak termasuk ke dalam orang yang Rasulullah aminkan. Ya, kita berdoa bersama-sama Allah memberikan kepada kita ampunan seluas-luasnya. Makanya gitu ya, kita berdoa setiap saat. Ya, ketika bulan Ramadan, ya, awal Ramadan kita berdoa. Jangan lupa gitu ya, selain kita memohon ampun, kita minta dipertemukan oleh Allah di Ramadan tahun berikutnya. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu ya. Berdoa, terus berdoa dengan segala macam doa yang kita miliki. Ya, ini adalah Ramadan, dan selalu di setiap Ramadan kita berdoa Ramadan yang terbaik ya. Ramadan yang terbaik karena tidak pernah tahu berapa kali lagi lah Allah akan memberikan kepada kita nikmat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah memahami tentang Ramadan, jangan menyia-nyiakan itu ya. Masih ada waktu beberapa hari ke depan ya, 2-3 hari ke depan untuk menyiapkan dengan betul-betul. Bukan hanya kita tetapi juga keluarga kita ya. Anak-anak kita ingatkan lagi tentang Ramadan, buat target-target bersama. Pokoknya goalsnya adalah masuk surga sekeluarga gitu ya. Dan semoga nanti seluruh keluarga besar Batuta ya, insya Allah dikumpulkan kembali oleh Allah, bukan hanya di dunia tetapi juga di surganya Allah. Ketemu lagi ya, panggil saya, cari saya, kalau nggak ketemu ya. Insya Allah kalau kita sama-sama meniatkan dengan kebaikan, kita bertemu, berkumpul untuk sama-sama saling mengingatkan hal-hal yang baik, maka insya Allah Allah akan mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang sekufu, orang-orang yang sama baiknya, orang-orang yang sama-sama saling mencintai ya, insya Allah itu. Selamat menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ya, dan selamat menikmati Ramadan terbaik teman-teman. Mohon maaf atas semuanya, Ambu, Mbak Risa dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair Bunda Ari yang sudah menyampaikan tazkirahnya ya, Masya Allah. Jadi ini semuanya pada ini Bunda tersentuh gitu ya, dan ya, jadi pengingat gitu ya untuk kita itu ya, rasa malu gitu ya Bunda kalau tidak memberikan persembahan terbaik di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Sebelum ke sesi tanya jawab, Bunda boleh sebentar
mau foto dulu, Ambu, atau mau doa dulu? Nggak apa-apa. Ya, foto dulu aja biar bisa ada yang asar beda Iya, beda. beda waktu Oh ya iya, asarnya. Betul. sudah jam 3 lebih ya. Siap Bunda semuanya, umat semuanya. Silahkan yang mau ikut berfoto ya. Ini Bunda pada Eh, bengep semua nih Bunda. Kalau nggak Bunda nggak nangis pokoknya ya. iya, ya Allah. Itu tagline-nya Alhamdulillah. Bunda Ari. Tapi ini Ambu ya, apa namanya ya? Saya tuh baru menyadari sekarang setelah nggak ada bapak ya. Heeh. Apa namanya? Saya nih dari keluarga broken home. Iya, keluarga broken home kan. Bapak saya hidup terpisah gitu ya. Bapak dan ibu berpisah dari sejak kami kecil. Tapi saya kemudian menyadari gitu bahwa broken home itu it's okay. Ya. Broken home, anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken home itu masih bisa selamat selamat dalam Bener. tanda kutip, asalkan mereka tidak fatherless. Bener. Ya gitu. Ya, dan saya sangat bersyukur walaupun saya broken home tapi saya tidak fatherless gitu ya. Dan Masya Allah ya kalau saya nginget-inget sekarang gitu. Saya dulu nakalnya kurang apalah gitu ya. Di luar nurul gitu kalau bahasa anak-anak zaman now. Tapi bapak saya tuh nggak pernah marah gitu. Jadi sekarang tuh kalau ngelihat ada orang tua yang dikit-dikit marah terus anaknya jadi bullying orang anak yang suka membuli itu kan dia tuh korban. Iya. Ya kan? Anak yang suka membuli itu biasanya dia adalah korban bullying. Tanpa disadari bisa jadi oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Saya jadi ingat saya tuh nggak pernah dimarahin sama bapak. Jadi aduh saya ngerasa sekarang jadi orang tua yang kok jauh amat ya gitu ya. Jauh amat, Masya Allah ya. Begitulah ya. Masya- Aduh. Ya, Kalau offline siap ini Alhamdulillah. udah ngegabruk ini Bunda. Aduh, Masya Ya, Allah. Alhamdulillah. Fotoin Sudah ya. siapa? Oh, foto Abah, bersama ya. Oke. Iya. dari Zoom Bunda. Abah boleh dibantu Iya boleh. kasih aba-aba. Aba, Aba boleh kasih Apa? aba-aba. Abah boleh kasih aba ambu. Boleh. Siap mangga Abah di aba-aba. Ya, Silakan. ini ada 4 slide ya. Dimulai aja. Slide pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua 1, 2, Pokoknya senyum terus ya teman-teman. 1, 2, 3. Nggak tahu ada di slide keberapa pokoknya. Selain senyum sampai Abah selesai. Sekarang slide keempat 1, 2, 3. Ya, sekarang slide terakhir. Masya Allah. Baik, sudah ya 4 slide. Makasih, Aba. Sami-sami. Nuhun Abah. Alhamdulillah ada sekitar 80 peserta tadi. Bunda Ari sekarang bertahan di 76 peserta. Masya Allah. Salam kenal buat yang baru ketemu dengan saya. Iya, alhamdulillah. Mungkin boleh nih teman-teman yang mau menyapa Bunda Ari secara langsung bertanya atau mau aliran rasa. Silakan mumpung ada Bunda Ari nih. Kapan lagi ya ketemu Bunda Ari? Kalau saya ada Bunda Ari di bukunya Bunda Ari. Iya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah ada dari Bandar Lampung, ada dari Jogja, ada dari Lombok, ada dari Batu, Sumeneb, alhamdulillah. Mangga ada teman-teman Bunda semuanya yang mau menyampaikan pertanyaan atau aliran rasanya ke Bunda Ari dipersilahkan. Ada? Jadi kalau ini ya Bunda, kalau tadi saya sempat ini ya
terusik sama ya ini ya. Jadi kalau misalnya Ramadan itu bukan berarti kita uzlah gitu ya Bunda Ari. Aku mah pokoknya mau bangun tidur sampai tidur lagi, nggak mau buka HP gitu ya, nggak mau posting gitu. Aku mau ngaji aja full 24 jam gitu. Padahal dengan kita syiar ini ya, edukasi, jadi ini juga ya Bunda, jadi apa namanya, amalan terbaik gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Jadi tadi nyambung juga ke apa namanya, mengedukasi orang tua yang belum membacakan buku ke anak-anaknya. Masya Allah tadi ya. Titik intinya kan kalau kita langsung ke yang merubah ini Indonesia kayaknya berat gitu. Tapi kita Dimulai bisa, dari keluarga terkecil. betul, Masya Allah, dari circle terdekat. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Kayaknya udah pada asar. Udah pada asar, benar-benar ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan ya Bunda, sebelum ditutup boleh Bunda apa memimpin doa untuk kami Doa. gitu. Iya, mangga Doa Bunda apa ini? dipersilahkan. Abah aja yang mimpin doa. Mangga Bunda dipersilahkan. Saya nih sebentar ya, saya izin. Jadi kayaknya yang doa jangan saya deh. Ini apa azan Masjid Oh, Istiqlal. Saya menyimak doa sambil menyimak azan. Ini masjid terdekat sudah azan. oh siap-siap Bunda. Aduh. Oh, Abah lagi persiapan dia. Sama lagi di sini azan juga. Oke. Gimana Ambu? Mau ditutup doa Robito aja Eh, atau boleh. nunggu Cukup Bunda doa Ari? Robito nggak? cukup insya Allah. Atau nunggu Bunda Ari ini dia apa selesai azan dulu di sananya. Boleh. Nih, Abah ada nggak? Di belakang mik. Abah lagi di atas. Siap-siap. Abah aman, Mbak? Abah aman? Mana, Mbak? Sama lagi ke ngambil wudhu abahnya. Udah Robito aja ya. Semoga. Sama Uma Haning mau nggak? Robitohnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعادت على نشرة شريعتك فوثق اللهم ربطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صهورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, karena sudah beberapa wilayah azan ya. Jazakillah khair kepada Bunda Ari yang sudah memberikan apa namanya
tazkirahnya, ilmunya, waktu dan semuanya ya untuk Bunda, untuk kami semua mudah-mudahan jadi amal solih gitu ya, pemberat amal solih kelak. Amin. Dan kepada Ambu dan Aba yang sudah memfasilitasi acara ini gitu ya, mudah-mudahan jadi ini ya penambah kita gitu ya, penambah syukur gitu ya berada di circle ini gitu ya, sudah sangat-sangat disupport gitu ya, mudah-mudahan jadi semangat penggerak gitu ya, penggerak kita di bulan Ramadan untuk bisa punya prestasi terbaik gitu ya. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah dari saya sebagai MC mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Bunda. Ya, Arin, Ada Mbak Arin, Vinda ya, ya Allah ada. tangannya. Mbak Banyak, Bun. Tiara, Ayo, Mbak Bun. Colek, Vinda. Bun. Siapa lagi nih? Ada Umi Intan, ada Bunda Mbak Oli, Intan. Marisa. Iya, ada Mbak Intan ya. Ada Mbak Alfi. Masya Allah. Aduh, ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Bunda hatur Ambu nuhun makasih ya, ya, Bun. Ambu. Iya, aku yang makasih sama Bunda. Sama-sama. Bunda doain. Bunda doain tanggal Hmm. 13 mau umroh. Jadinya Oh, Masya doain. Allah. Ambu sama Aba. Iya, sama Oh. bapak mertua juga. Oh, Doain. alhamdulillah. Wah, Ramadan, umroh Ramadan, Masya Allah. Panggil kami Ambu. Iya, Bunda, doain ya, Bun. Mohon maaf lahir Insya Allah, batin. insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, silahkan. Ya, Makasih Ambu. iya, Bunda. Izin live ya. Ya. makasih Bunda. Iya. Oh, kayaknya ini saya yang jadi host ya. Ntar saya harus mindahin dulu kali Ambu masih mau ada acara kan? Kali mau ada acara ntar saya pindahin dulu. Hostnya ini jadi saya soalnya. Sebentar. Iya. Reminder aja untuk teman-teman yang belum ngisi G-form doanya, mangga diisi biar bisa dibuatin buku. Izin live Ambu teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk teman-teman semua, kita tunggu nyampe tanggal 10 form doanya gitu ya. Jadi boleh disampaikan ke orang tua, untuk temen yang udah lama misalnya gitu ya, belum nikah atau apa, pokoknya kasih aja form doa itu, insya Allah kita bacain di waktu-waktu terbaik dan di tempat terbaik yang mustajab ya. Dan mohon maaf hilap ya, Ambu, Aba, segenap tim Batuta minta maaf kalau selama ini ada interaksi yang kurang berkenan dari mulai sikap, hilap, ucap, mohon dimaafin. Dan semoga Ramadan tahun ini jadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini jangan lupa waktu terbaik untuk doa. Ya. Biamanilah Ambu. Sama-sama semuanya. Semoga Allah undang kita semua ya. Amin ya Bareng Allah. umroh bareng Batuta ya. Amin ya Allah. Amin. Ambu kerudungnya kemarin ya Ambu. Oh, sama siapa ya? Sama Bunza. Siap. Semuanya ya. Ternuhun ya Bu. Live dulu. Ya, assalamualaikum.